Saudara, ini kami akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan beberapa pemberitaan saat ini. Ya. Satu hal yang barangkali kami ingin sampaikan adalah permohonan maaf yang luar biasa, sebesar-besarnya kepada masyarakat. Mungkin beberapa masyarakat kurang nyaman dengan beberapa pemberitaan yang sedang terjadi saat ini. Yang kedua juga kami ucapkan terima kasih kepada majalah Tempo atas semua pemberitaan yang telah dilakukan. Di atas semuanya, pemberitaan itu mestinya menjadi manfaat buat kita semuanya. Saudara, petinggi Yayasan Aksi Cepat Tanggap atau ACT yang menjadi pengelola dana sosial dan kebencanaan diduga melakukan penyelewengan atas dana kemanusiaan yang dikumpulkan. Dugaan penyelewengan lembaga yang mengelola dana miliaran rupiah ini diduga telah terjadi bertahun-tahun. Dugaan penyelewengan dana Aksi Cepat Tanggap diungkap oleh laporan majalah Tempo. Dalam laporan tersebut ditemukan indikasi petinggi ACT melakukan pemborosan dan juga penyelewengan. Dalam laporan majalah Tempo disebutkan ditemukan sejumlah kejanggalan atas pengelolaan dana sosial dan kebencanaan. Sejumlah mantan anggota staf dan mantan petinggi ACT mengatakan krisis keuangan yang melanda lembaga itu karena adanya pemborosan dan penyelewengan selama bertahun-tahun. Berdasarkan laporan majalah Tempo yang didasarkan dari keterangan sejumlah staf dan mantan petinggi ACT, gaji petinggi Aksi Cepat Tanggap jumlahnya fantastis. Untuk tingkat ketua Dewan Pembina mendapatkan gaji 250 juta rupiah per bulan. Tingkat senior Vice President senilai 80 juta rupiah per bulan. Vice President 50 juta rupiah per bulan. Dalam laporan Yayasan Aksi Cepat Tanggap ACT yang dirilis dalam situs act.id, total penerimaan dana kemanusiaan yang masuk pada tahun 2020 sebesar 373,7 miliar rupiah. Sementara total penyaluran dana pada tahun 2020 sebesar 323,8 miliar rupiah. Jadi saya pikir soal opini itu dibelakangkan. Toh sudah mau ada proses investigasi. Ya katakan dari kepolisian, kita tunggulah, kita sabarlah, gitu kan. Jadi orang awam wajar. Saya setuju bahwa memang ini ada dana publik, gitu kan. Kemudian publik memberikan respon ketika terjadi. Ini adalah sesuatu yang wajar. Tetapi kita lah, katakanlah kaum terdidik, para akademisi, aktivis, gitu kan, bersabar dulu untuk menunggu data yang ada. Jangan sampai juga sesuatu yang sudah panas ini kita ikut ngipas-kipasin. Ini kan masih ada dikatakan ada indikasi, tapi kan belum terbukti. Kita biarlah tunggu nanti kita mestinya kaum terdidik menunggu, berbicara berbasis kepada bukti yang ada, bukan berdasarkan sebuah asumsi-asumsi. Begitu. Saya ingat ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah tentang seorang khaddam Rasulullah dalam perang Khaybar. Itu namanya Mid'am. Mid'am ini ketika sedang menambatkan unta Rasulullah, dia kena anak panah, mati dia dalam peperangan Khaybar itu. Tapi kemudian sahabat mengeluhkan Mid'am ini. Wah, Mid'am mati syahid. Dia langsung ke surga. Tapi apa kata Rasulullah? Belum tentu. Karena apa? Karena dia memegang hulul, satu jubah yang sebenarnya harus dibagi kepada umat. Lalu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syirakah min narin au syirokani min nar. Sedikit pun uang umat yang belum dibagi, tapi kemudian dibawa mati, dinikmati, dimakan setali terompah, dua tali terompah, itu tempatnya di neraka. Yang kita saksikan hari ini adalah amanat Allah kepada ACT untuk membagikan dana-dana umat ini kepada orang yang lebih berhak. Harus kita pahami adalah bahwa orang yang menyumbang lewat ACT ini bukan orang kaya, bukan hanya orang kaya kepada orang melarat, bukan hanya orang bahagia kepada orang susah, tapi juga orang melarat kepada orang melarat, orang susah kepada orang susah. Ini yang harus dipahami.
Di situ ada keringat-keringat orang yang betul-betul ingin kembali kepada Allah supaya nanti ini menjadi kendaraan di akhirat dan menuju surga. Kita hari ini betul-betul disuguhkan suatu malpraktek menurut saya. Kalau memang itu benar, dengan fasilitas mewah, 3 mobil mewah, ada pembelian rumah mewah dan sebagainya, kita tunggu. Kita sementara ini kita husnudzon dulu dengan pengurus yang lama. Jangan sampai kejadian ACT ini menimbulkan public distrust terhadap lembaga-lembaga sejenis. Mari kita bela agama ini dengan dari mulai diri kita sendiri. Orang yang mengurus lembaga-lembaga filantropi ini sebenarnya orang-orang yang harus selesai dengan dirinya. Ini bukan pekerjaan utama seharusnya. Makanya orang-orang yang bekerja di dalam lembaga-lembaga seperti ACT ini seharusnya adalah second job, third job, fourth job, bukan pekerjaan utama. Kalau dia menjadi pekerjaan utama, akhirnya apa? Dia tidak selesai dengan dirinya. Tidak diperkenankan siapapun mengambil hartanya anak yatim kecuali dengan cara yang benar sesuai dengan aturan syariat. Nah, urusan hati-hati, urusan anak yatim. Kalau ngurusi anak yatim hendaknya orang kaya, sehingga Anda karena kaya tidak akan mengambil sedikit pun dari harta anak yatim. Jika Anda fakir, Anda boleh makan bersama anak yatim sewajarnya. Jadi ngurusi anak yatim, wa man kana ghaniyan falyasta'fif. Kalau kamu kaya, ngurusi anak yatim, ista'fif, jangan ambil sedikit pun. Wa man kana fakiran falyakul bima'ruf. Kalau ternyata kamu fakir ngurusi anak yatim, lalu ingin makan, makannya yang wajar. Sama dengan anak yatim. Ma'ruf itu uruf, wajar. Yang benar gitu. Jangan sampai ngurusi anak yatim makan kerupuk, ini pengurusnya paha ayam. Duitnya anak yatim, nggak bener ini orang. Hati-hati. Maka urusan anak yatim hati-hati. Nah, kemudian boleh harta anak yatim diambil oleh orang memang dalam urusannya. Misalnya apa? Kita ngurusi anak yatim. Kemudian anak yatim ini ada yang mencucikan bajunya, kita bayari dari duitnya anak yatim, sah karena dia bekerja untuk nyuci bajunya, menanakkan nasinya, kita gaji yang nanak nasi dari duit anak yatim karena yang untuk ngasih makan anak yatim. Tapi kalau kita mencari harta dana anak yatim keliling lalu ngambil 20%, ini yang nggak boleh. Iya, kalau hanya dapat 100.000, kalau tiba-tiba ada orang saya membantu 2 miliar, 400 juta masuk ke sakunya. Dan nggak boleh ini pakai 20%, nggak ada itu semuanya. Jangan lakukan, hati-hati. Harta anak yatim. Apalagi anak yatim itu yang promosikan Allah. Orang tersentuh perasaannya mendengar suara anak yatim, bukan Anda kok. Termasuk manajemen masjid seperti itu nggak diperkenankan itu. Masjid dikelola oleh satu manajemen, kemudian 6%, 20% adalah pengelola, 20% ini. Masjid itu yang promosikan Allah. Hadis Nabi, man bana lillahi masjidan, selalu disuarakan. Orang tersentuh, bukan promo Anda, bukan usaha Anda, nggak bisa. Kalau Anda bekerja di masjid, profesional dong. Anda sebagai apa? Digaji oleh masjid. Bukan Anda memotong dana dari masjid berapa persen untuk Anda dari dana sumbangan, nggak boleh. Ya kalau sumbangannya hanya puluhan ribu, masjid tiba-tiba ada orang kaya ingin menghibahkan hartanya miliaran, wah kacau nanti. Biarpun sedikit tetap tidak boleh. Maka hati-hati yang ngurusi anak yatim, hati-hati. Jadi tidak diperkenankan seperti itu. Tidak boleh 20%, enggak. Lalu bagaimana dia yang bekerja keliling dan sebagainya? Digaji, diambil anak yatim sesuai dengan kerjaannya. Harus ada aturan kerjanya. Sehari berapa sih tenaganya orang kayak begitu? 50.000. Kasih 50.000. Tapi kerja yang bener dong, ada jam-jamnya. Jangan sampai, wah, yang penting saya dapat 50.000 per hari. Datang ke satu orang, nyampaikan pesan. Setelah itu, yang penting dapat 50. Nggak bener itu. Jadi kerjanya yang serius. Mendapatkan gaji 50.000 kalau begitu. Jadi digaji seperti halnya tukang sapunya tadi, seperti halnya tukang cucinya, seperti halnya tukang masaknya. Itu bukan langsung 20%. Ini merugikan anak yatim itu. Dan hati-hati urusan anak yatim. Dan kami himbau, siapapun yang urusi anak yatim, hendaknya kita bebaskan diri kita dari mengambil hartanya anak yatim. Kecuali fakir. Falyakul bil ma'ruf ini. Sebagian ahli tafsir mengatakan, yakul ma'ruf itu makan seperti yang dimakan anak yatim. Sama makanannya, nggak boleh dilebihkan. Sebagian mengatakan bil ma'ruf ini apa? Nanti yang benar cara makanmu. Maksudnya apa? Catat.
Kalau kamu mati, sampai mati fakir, nggak wajib membayar. Tapi kalau tiba-tiba kaya, hitung. Mulai dari ngurusi anak yatim, berapa yang dimakan, tuker, ganti lagi. Misalnya, kita fakir, ngurusi anak yatim. Kita makan sama anak yatim, sama makan anak yatim. Tapi dicatat. Mulai tahun 1400 berapa, sampai 1400, sampai sekarang. Dihitung. Jadi duit berapa? Alhamdulillah sekarang kaya raya. Bayar. Anak yatim kok, jangan main-main anak yatim. Dan jangan salah, jangan menggunakan anak yatim selain daripada untuk anak yatim. Termasuk diantaranya Pak, ada sering untuk memeriahkan anak yatim. Duitnya anak yatim buat nyewa drum band, dekor, segala macam. Anak yatim tidak makan drum band, tidak makan dekor. Dia perlu duit nyampe ke sakunya untuk bisa membayar sekolah, untuk beli beras ibunya, dan seterusnya. Seperti itu ya. Tolong hati-hati untuk anak yatim. Justru ini adalah nasihat ini penting sekali supaya kita tidak masuk wilayah haram, dosa besar, dolim. Dan ingat, jangan dolim kepada anak yatim. Hati-hati, Allah Maha Kuasa untuk meyatimkan anakmu di esok hari. Tapi jangan hanya takut urusan diyatimkan anaknya, kan, tapi di akhirat hukumannya paling besar, lebih berat. Kemudian di saat Anda ingin membantu, Anda harus waspada, hati-hati kebenaran sebuah organisasi tersebut. Jangan sampai Anda salah, ternyata orang yang dananya tidak tahu dibawa kemana. Makanya di sini perlu ada pertama resminya organisasi tersebut yang akan membantu di Palestina. Kemudian jangan sampai organisasi tersebut ditunggangi oleh propaganda yang bertentangan dengan Islam. Na'udzubillah. Mentang-mentang untuk bisa saja bantuan santunan fakir orang bencana alam di mana itu bagus. Cuman jangan sampai Anda memasukkan dana Anda di kelompok yang mereka adalah nunggangi Islam untuk kepentingan. Label sampai di sana atas nama bukan Islam. Berarti Anda akan membesarkan syiar mereka. Kan mungkin terjadi kalau bantuan di mana Maluku, bantuan di Lombok, Anda kasih duit asal orang. Tentunya orang yang Anda kasih terus membantu di sana pakai brandnya dia, pakai merek dia, pakai bendera dia yang bertentangan dengan syariat. Anda mendukung dia dong. Sebab akan mengundang simpati orang yang dibantu agar ikut dia, tentunya akidahnya sesat misalnya. Ini harus diwaspadai. Termasuk akidahnya benar atau tidak itu. Bahkan kalaupun yang ditolong orang non-muslim sekalipun, kita harus, misalnya di Indonesia ada kampung non-muslim. Kampung non-muslim atau satu pulau non-muslim semuanya kena bencana alam. Kita perlu membantu loh ya. Cara bantunya Anda datang dengan kopiah Anda. Memang Islam juga mengizinkan yang demikian. Tujuannya apa? Tujuannya agar mereka tertarik dengan Islam lalu masuk Islam, selamat dia. Bukan istilah tadi pertanyaan apa, pencitraan tadi pertanyaan tadi. Nggak ada itu. Kita menampakkan syiar kita agar orang tertarik dengan kita lalu mereka masuk agama kita, selamat dia. Dan kita menolong, sah kita menolong orang non-muslim, orang kafir kiri kanan kita. Cuman di saat Anda memberikan pertolongan, Anda harus ada misi yang lain daripada menolong saja. Bukan sekedar menolong, tapi membawa dia untuk selamat. Maka organisasi yang kerjasama dengan Anda jelas dong. Setelah jelas, oke. Jelas akidahnya benar, misinya benar, dan dia bisa dipercaya, Anda boleh bergabung dengan mereka. Anda tinggal menyalurkan ke mereka. Adapun masalah biaya operasional, itu tentunya karena ini adalah dana umat. Kalau bisa yang menjalankan itu semua ya orang kaya, yang nggak perlu mengambil lagi dana dari dana kumpulan tersebut. Akan tapi kadang orang kaya tidak punya waktu sehingga ada orang fakir bekerja di situ. Tapi hati-hati. Hanya berhak mendapatkan ujratul mithil, gaji sewajarnya sebagai orang yang bekerja di situ untuk ngurusi dan penyaluran dana tersebut. Karena penyaluran dana kan perlu datang ke sana, survei segala macam untuk mantau dan sebagainya. Bahkan mungkin sembako harus kita beli. Ini harus orang yang agil, berakal dan punya takwa. Bukan menjadikan organisasi menyantuni itu program cari duit. Itu bahaya. Sebab kalau cari duit promo biasa nggak ada yang senang, tapi pakai masuk program bencana alam, tak taunya apa, dipotong 50% untuk operasional. Padahal orangnya cuma 2. Yang bekerja 2. Na'udzubillah. Kita perlu amanat. Jadi kalau memang organisasi tersebut memerlukan dana demi kelancaran yang bekerja, untuk asalnya bekerja untuk penyaluran dana tersebut, ya sah diambilkan dari dana tersebut, tapi bukan dipotong dengan sistem persen begitu. Bisa turun, bisa naik.
Artinya boleh-boleh saja bagi yang tidak mampu, orang yang nggak punya duit, yang bekerja di dalam organisasi penyaluran dana tersebut, tapi harus bil ma'ruf, ngambilnya yang wajar. Bukan mentang-mentang seenak-enaknya, hotel termewah, mobil paling bagus, makan paling enak. Kenapa? Kan kita panitia. Wah, itu ngaco namanya. Nggak dibenarkan yang demikian itu. Bil ma'ruf itu sesuai dengan wajarnya seperti apa? Uruf. Bahkan sebagian mengatakan bahasanya nanti giliran sudah kaya diganti. Tapi nggak sampai diganti, nggak apa-apa. Yang penting Anda boleh menggunakan dana tersebut sebagai orang yang bekerja. Gaji Anda per hari berapa? Diambilkan dari situ. Tentunya manajemen ini benar, bukan hanya membuat satu proyek hanya untuk cari duit. Kalau di Indonesia contohnya yatim piatu bisa jadi proyek cari duit loh ya. Ketua yayasannya, bapaknya, anaknya jadi ini semuanya. Ini dana yatim piatu hanya dihabiskan oleh dia. Anak yatimnya tetap makan kerupuk. Naudzubillah, hati-hati. Intinya harus selalu kejujuran dalam hal ini. Artinya sah kalau akan digunakan untuk biaya operasional di dalam melaksanakan tugas penyaluran dana, tapi harus bil urf, dengan cara yang wajar dan benar, dan itu perlu orang amanat seperti itu. Jika Anda sudah pandang orang semacam itu, Anda boleh kerjasama dengan siapa saja dan sah-sah saja. Wallahu a'lam bishawab.